Selamat malam. Kalau kamu sedang mendengarkan ini sambil rebahan, atau mungkin lagi nyari cara buat melepaskan letih yang menumpuk seharian, tenang, kamu udah di tempat yang tepat. Aku di sini buat nemenin kamu pelan-pelan lewat cerita yang hangat dan lembut, cerita yang bisa jadi teman sebelum kamu terpejam. Malam ini aku mau ceritain sesuatu dari masa yang sudah lama berlalu, dari kota yang gak pernah kehilangan romantismenya, yaitu Paris. Di tahun 1912, ketika dunia masih berjalan lambat dan musim semi membuat segala sesuatu terasa seperti baru mekar. Judul ceritanya, Wajah-Wajah yang Mekar bersama Mawar. Kalau kamu suka cerita tidur kayak gini yang tenang dan sedikit puitis, kamu bisa klik like atau subscribe pelan-pelan aja. Nggak harus sekarang, nanti juga boleh. Tapi pas kamu udah mulai ngantuk dan nyaman. Karena buatku bisa nemenin kamu malam demi malam adalah hal kecil yang indah. Bayangin dulu ya, langit Paris waktu musim semi gak pernah terlalu biru atau terlalu putih. Warnanya seperti cat air yang dicampur dengan sinar matahari. Di jalanan berbatu yang masih basah oleh hujan semalam, roda-roda gerobak kayu berderak pelan. Di udara aroma roti panggang dari Bulgari bercampur dengan wangi bunga dan kopi yang baru dituang dari poci kenangan. Dan di tengah semua itu berdirilah Etin, penjual bunga jalanan dengan mata tenang dan langkah ringan. Etin selalu tiba sebelum jam 7 pagi, membawa keranjang rotan yang penuh dengan mawar, lili, mimosa, dan anyelir. Tangan-tangannya tahu persis cara menyusun bunga agar tetap segar meski hari berjalan pelan dan matahari makin hangat. Ia tidak banyak bicara, tidak pula berteriak seperti penjual lain, tapi orang-orang datang kepadanya entah karena bunga-bunganya yang bersih atau karena senyumnya yang tenang. Dan satu hal yang tidak diketahui banyak orang, Etin mengingat semua wajah yang datang padanya. Ia tidak hanya mengingat siapa yang membeli mawar merah atau siapa yang memilih bunga kecil untuk ibunya. Ia mengingat cara mereka menatap bunga-bunga itu, gerakan jari saat menyentuh kelopak, bahkan aroma parfum yang tertinggal di udara setelah mereka pergi. Buat Etin, setiap pelanggan adalah seperti kelopak yang hanya mekar sebentar, hingga lalu pergi. Tapi kenangan akan mereka tinggal lebih lama, tersimpan di tempat yang tak terlihat, seperti lemari kayu kecil di dalam dadanya. Paris saat itu masih diam dan sederhana. Belum banyak suara mesin, belum ada mobil yang mendominasi jalanan. Yang terdengar lebih sering adalah langkah sepatu kulit, derak roda kayu, dentingan lonceng dari gereja tua, dan gumaman pasir pagi. Di bawah tenda kecil berwarna krem, Etin akan berdiri atau duduk di kursi kayu reyot, membiarkan waktu lewat seperti angin musim semi. Ia menyukai waktu antara jam 8 dan 9 saat langit masih dingin, tapi matahari sudah menembus celah bangunan. Saat itulah pelanggan-pelanggannya mulai datang. Ada wanita tua yang selalu membeli mawar putih, satu tangkai saja, tapi setiap hari. Ada pemuda pemalu yang hanya berani membeli bunga kecil lalu pergi cepat-cepat. Dan ada pasangan muda yang kadang datang bersama
kadang bergantian. Etin mengingat mereka semua. Kadang ia memberi nama diam-diam di kepalanya, hanya untuk memudahkan menyimpan wajah mereka. Nona senyum pagi, Tuan jas abu, atau pasangan tangan saling. Nama-nama itu tidak penting, tapi rasanya seperti bunga yang tumbuh di hatinya sendiri. Hari-hari Etin terburu-buru. Ia tahu ritmenya, seperti lagu lama yang dimainkan berulang-ulang, tapi tak pernah membosankan. Setiap kali seseorang datang dan memilih bunga, Etin merasakan bahwa hidup ini tidak sia-sia. Ada sesuatu yang dibawa pergi dari keranjangnya, dan ia merasa senang bisa menjadi bagian kecil dari hari orang lain. Ia tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ia tidak butuh uang banyak. Cukup tahu bahwa bunga-bunga itu akan membuat seseorang tersenyum, dan wajah-wajah yang melakukannya akan tetap tinggal dalam ingatannya. Kadang setelah sore menjelang, Etin akan menyimpan satu tangkai bunga yang tidak laku. Bukan karena ia ingin menyimpannya untuk diri sendiri, tapi karena bunga itu terasa seperti kenangan yang belum selesai. Ia akan meletakkannya di jendela kamarnya nanti malam, di atas meja kecil dekat lilin yang menyala lembut. Dari sana, bunga itu akan menatap langit Paris yang mulai gelap. Sama seperti Etin yang menatap keluar, menunggu, tanpa tahu apa yang ditunggu. Dan di luar jendela, lampu-lampu kota perlahan menyala. Jalanan mulai lenggang. Angin malam membawa wangi sisa roti dan entah dari mana. Bunyi biola mengalun pelan dari loteng sebelah. Etin bersandar di kursinya, menutup matanya, dan wajah-wajah yang ia kenang mulai datang kembali. Satu persatu, seperti kelopak mawar yang membuka dalam sunyi. Malam semakin dalam, Paris di luar jendela Etin telah meredup. Lampu-lampu gas bergoyang pelan diterpa angin, memantulkan cahaya kekuningan ke tembok-tembok tua. Di kamar kecilnya yang sederhana, lilin yang ia nyalakan mulai meleleh pelan, membentuk garis lengkung lembut di sisi tempat lilin dari besi tempah. Bau lilin yang terbakar dicampur wangi mawar sisa dagangan hari itu, memenuhi udara seperti aroma kenangan yang enggan pergi. Etin duduk di kursi kayunya, masih dalam diam. Di depannya, satu tangkai bunga berbaring tenang dalam gelas berisi air. Mawar merah muda dengan ujung kelopak yang sedikit kecoklatan, tampak sempurna, tapi tetap cantik, seperti banyak hal yang ia temui sepanjang hari. Tangannya menggenggam cangkir porselen putih, masih hangat dari teh yang ia tuang sesaat lalu. Uapnya menari pelan di udara dingin, seolah tak terburu-buru menghilang. Setiap malam, setelah semua wajah-wajah dari hari itu kembali mengendap dalam benaknya, Etin suka duduk seperti ini, tidak melakukan apa-apa, tidak berpikir terlalu keras, hanya membiarkan waktu mengalir di sekitarnya, seperti air sungai yang melintasi batu tanpa tergesa. Kadang ia akan memandangi dinding kosong, kadang menunduk menatap ujung sepatunya, tapi pikirannya selalu kembali pada tempat yang sama, jalanan, bunga-bunga, dan wajah-wajah. Pagi-pagi sekali sebelum cahaya menyentuh atap-atap rumah, Etin akan bangun. Dapur kecilnya yang berlantai ubin hitam putih terasa dingin di telapak kaki. Ia akan menyalakan kompor arang perlahan, menunggu
hidup sambil menggosok kedua tangan. Teh hitam diseduh di teko enamel dan di atas meja. Sepotong roti keras dari hari sebelumnya dipotong rapi, lalu dipanaskan sebentar. Tidak mewah, tidak istimewa, tapi cukup untuk membuat pagi terasa hangat. Begitu kota mulai bangun, suara-suara dari luar mulai terdengar. Kicauan burung dari celah genteng, bunyi roda troli susu, suara sapu yang menyeret daun-daun kering di jalan batu. Etin menyukai suara-suara itu. Ia menganggap mereka teman diam yang datang setiap hari, tak pernah absen, seperti bagian dari orkestra pagi yang sederhana. Setiap suara punya tempat, punya ritme sendiri. Di toko bunga kecilnya yang hanya berdiri dari meja kayu dan tenda lusuh, Etin kembali menyusun dagangan. Tangan-tangannya lincah, tapi tetap pelan. Ia memperhatikan sudut tiap kelopak, menyisihkan yang mulai layu, dan memilih bunga segar dengan hati-hati. Di antara mawar dan lili, ia menaruh 1-2 bunga liar yang dipetik kemarin sore, untuk memberi kejutan kecil bagi mata yang lelah. Orang-orang mungkin tidak sadar, tapi ia tahu hal-hal kecil kadang yang paling lama tinggal di hati. Sekitar pukul 8, jalanan mulai ramai. Langkah-langkah kaki menyusuri trotoar yang sedikit basah karena embun. Angin masih dingin, tapi sinar matahari mulai jatuh di dinding-dinding tua, membuat kaca jendela berkilau lembut. Pelanggan-pelanggan mulai berdatangan, tidak semua membeli. Ada yang hanya berhenti sebentar, melihat-lihat, lalu melanjutkan langkah. Tapi bagi Etin, setiap tatapan adalah benih dari kenangan yang baru. Ia tidak pernah memaksa siapapun untuk membeli, tidak pernah memanggil, tidak menawarkan diskon. Ia tahu bunga punya bahasa sendiri. Jika seseorang tertarik, mereka akan datang dengan sendirinya. Dan saat itu terjadi, Etin akan mengangkat wajahnya pelan, memberi senyum kecil, dan dalam diam mencatat bentuk mata, cara berjalan, bahkan warna mantel yang mereka kenakan. Hari terus bergulir. Cahaya matahari bergerak dari sisi kiri meja ke kanan, lalu mulai memudar menjelang sore. Etin tetap di sana, kadang berdiri, kadang duduk. Sesekali ia menyeka daun yang basah atau membenarkan posisi anyelir yang mulai miring. Tidak banyak yang berubah, tapi bagi Etin, hari-hari seperti ini justru yang paling ia sukai. Ketika segalanya terasa utuh, tanpa harus berlebihan. Ia suka mengingat kembali pelanggan-pelanggan lamanya, seperti Madame Juliet yang sudah tidak datang sejak musim dingin lalu, atau pemuda berkacamata bundar yang selalu membeli bunga hari Minggu untuk ibunya. Etin tidak tahu di mana mereka sekarang, tapi setiap kali bunga yang sama mekar kembali, ia akan tersenyum karena seolah wajah-wajah itu ikut mekar bersamanya. Saat senja tiba dan cahaya mulai keemasan, Etin akan mulai merapikan. Sisa bunga dibungkus dengan kain basah, disimpan rapi. Keranjang dibawa kembali ke pangkuannya. Ia berjalan pelan melewati jalanan yang mulai lenggang, membiarkan suara tapak sepatunya bergema lembut. Angin sore mengusap pipinya, membawa wangi dari jendela-jendela yang terbuka. Wangi sabun, wangi roti, wangi keluarga yang bersiap makan malam. Dan ketika
seduh, dan satu bunga ditaruh dalam gelas air di meja. Seperti malam sebelumnya, dan seperti malam-malam berikutnya, satu ritual kecil untuk mengingat hari yang sudah pergi dan wajah-wajah yang pernah mampir meski hanya sebentar. Malam sudah jauh. Paris perlahan menutup matanya dan semua suara yang tadinya ramai kini tinggal bisikan samar dari kejauhan. Di kamar kecil milik Etin, cahaya lilin sudah makin rendah. Nyala api itu bergerak perlahan seperti detak jantung yang mulai tenang. Udara malam menyelinap lewat celah jendela, membawa bau logam lembut dari atap-atap yang dingin. Segalanya mulai pelan. Bunga yang tadi sore dipilihnya kini berdiri diam dalam gelas air. Airnya jernih, nyaris tidak bergerak, seolah takut mengganggu tidur si mawar yang mulai menunduk. Kelopak-kelopaknya membuka sedikit, lalu menutup lagi seiring suhu malam menurun. Di sekitar bunga itu, bayangan lembut dari nyala lilin menari pelan di dinding. Tidak ada suara, hanya keheningan yang hangat seperti selimut yang memeluk bahu. Etin duduk diam di kursinya. Badannya sedikit condong ke depan. Jari-jari tangannya saling menggenggam di pangkuan. Di wajahnya ada ketenangan yang tidak dibuat-buat. Seperti seseorang yang sudah terbiasa hidup bersama kesunyian. Tidak ada lagi yang perlu dikejar malam ini. Tidak ada janji, tidak ada rencana. Hanya sisa-sisa hari yang pelan-pelan larut seperti gula dalam teh yang dingin. Pikirannya berjalan lambat, menelusuri kembali wajah-wajah yang pernah datang dan pergi. Seperti lembaran foto tua yang dibolak-balik satu per satu. Ia tidak mengingat percakapan, tidak mengingat suara, hanya tatapan, gerak tangan saat memilih bunga, atau senyum tipis saat menerima kembalian. Semua mengambang di udara malam, seperti kabut tipis yang tidak bisa disentuh tapi terasa nyata. Lilin di mejanya kini tinggal separuh. Uap teh sudah berhenti naik. Gelas itu tetap di sana. Hangatnya telah pergi, tapi kehadirannya cukup membuat ruangan ini terasa lebih hidup. Di luar, angin malam mengusap jendela dengan ujung jarinya yang dingin. Jauh di kejauhan, jam kota berdentang pelan, seolah ingin mengingatkan waktu, tapi tanpa tergesa. Etin menarik napas dalam-dalam. Udara malam memenuhi dadanya perlahan, lalu dilepas lagi tanpa suara. Ia tidak mengharapkan apa-apa, tidak memikirkan esok hari, tidak juga mengenang terlalu dalam. Seperti bunga-bunga yang ia jual, semua hal datang dan pergi dalam waktu yang pas. Tidak terburu-buru, tidak tertahan. Matanya mulai terasa berat. Cahaya lilin di hadapannya mulai berkedip, seperti mata yang ingin tertutup. Ia bersandar sedikit ke belakang, membiarkan tubuhnya menyentuh sandaran kursi yang sudah haus. Di balik kelopak matanya, bayangan pasar pagi, wajah-wajah akrab, dan aroma bunga-bunga mulai memudar. Bukan karena ia lupa, tapi karena semuanya sudah cukup. Sudah selesai. Di langit-langit kamar, cahaya oranye lembut bergetar pelan sebelum akhirnya menetap seperti senyum terakhir. Di luar jendela, lampu-lampu jalan terus menyala meski tak ada yang melihat. Malam melanjutkan tugasnya, menjaga kota yang lelah, menina bobokan jalan-jalan berbatu, dan menyembunyikan rahasia kecil di balik setiap tirai jendela.
Etin masih duduk di sana. Nafasnya perlahan, ritmenya teratur, nyaris menyatu dengan detik yang bergulir di jam dinding tua. Ia tak menunggu apa-apa, tak memikirkan siapa-siapa. Dunia di luar bisa terus berjalan, tapi malam ini ia sudah menemukan cukup dalam satu bunga, satu cahaya, dan satu keheningan yang tidak menuntut. Dan kamu pun sekarang bisa ikut tenang. Biarkan nafasmu melambat seperti daun yang jatuh di air tanpa riak. Biarkan tubuhmu beristirahat seperti Etin yang duduk bersama malam dan wajah-wajah kenangannya. Tak perlu menyelesaikan apa-apa malam ini. Tak ada yang harus dikejar sekarang. Terima kasih sudah menemani sampai akhir cerita. Sekarang pejamkan matamu pelan-pelan, biar cerita ini tertidur bersamamu. Sampai jumpa di malam yang lain.